Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan presentasi dari hasil resu makalah yang berjudul Strategi Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Narul Fikri Ristanto, NPM 1810101078. Dan teman saya Laras Budi Nurani, NPM 1810101044. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel responden 96 orang menggunakan simple random sampling. Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Lalu ada data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait yaitu program dari Balai Penyuluhan Pertanian dan data dari desa atau kelurahan. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Kecamatan Junrejo merupakan salah satu kecamatan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk 52.899 jiwa, di mana 7.411 jiwa bekerja di sektor pertanian. Potensi pertanian di Kecamatan Junrejo meliputi tanaman pangan, padi dan jagung contohnya, tanaman hortikultura, dan perkebunan seperti pertanian organik, sayuran, jeruk, keprok, batu 55, dan jambu biji merah, serta potensi peternakan yaitu sapi perah yang merupakan penghasil susu sapi yang cukup potensial, dan unggas yaitu sebagai ayam petelur dan pedaging. Selanjutnya yaitu ada kondisi kelembagaan petani. Kelembagaan petani di wilayah Kecamatan Junrejo berjumlah 62 kelompok tani dan 7 gabungan kelompok tani di tingkat desa dan kelurahan. Secara hukum, kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo telah berbadan hukum, sehingga pada tahun 2010, Kecamatan Junrejo telah mendapatkan bantuan PUAP atau Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dari Kementerian Pertanian. Pada tahun 2013, Kecamatan Junrejo telah berencana mengembangkan dana PUAP dalam bentuk lembaga keuangan mikro agribisnis. Kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo telah tumbuh sesuai dengan cita-cita Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan usaha tani yang produktif. Unit usaha yang paling berhasil adalah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA. LKMA yang terdapat di Desa Mojorejo merupakan usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Usaha ini berasal dari bantuan dana PUAP yang diperoleh dari pemerintah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di Kecamatan Junrejo. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada dua. Yang pertama motivasi. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi variabel motivasi adalah 0,048 yang menunjukkan bahwa kurang dari 0,05 yang berarti bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan bahwa semakin tinggi motivasi petani, semakin mempengaruhi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian Ispahayati dan kawan-kawan bahwa motivasi petani untuk bergabung dalam kelompok tani tinggi. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi yang terjadi antara petani dan atau dengan pihak lainnya untuk menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi variabel komunikasi adalah 0,040
yaitu kurang dari 0,05, yang berarti bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan bahwa semakin tinggi komunikasi antara petani semakin mempengaruhi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani diterima. Selanjutnya adalah strategi penumbuhan kelembagaan. Berikut tabel rumusan strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama adalah IFAS. Terdapat kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yaitu adanya bantuan modal berupa PUAP dan dari pemerintah Kota Batu, potensi usaha sapi potong dan sapi perah. Selanjutnya kelemahan yaitu berupa akses modal terbatas, usaha simpan pinjam hanya sebatas pada pinjaman dana, serta potensi budidaya jambu kristal yang minim. Selanjutnya EVAS berupa peluang dan ancaman. Peluang yaitu pinjaman modal usaha melalui bank. Dengan ancaman yaitu berupa persaingan harga pasar terkait produk sejenis. Penumbuhan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi pertanian melalui dana PUAP dan pinjaman modal ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Pembentukan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi untuk meningkatkan kapasitas unit usaha simpan pinjam dengan pinjaman dana dari bank dan lain-lain. Pengembangan usaha potensial untuk mencegah adanya persaingan dalam memasarkan produk, serta meningkatkan usaha budidaya jambu kristal sehingga mampu bersaing di pasar. Setelah memperoleh hasil penentuan strategi menggunakan analisis SWOT, maka strategi yang dipilih adalah penumbuhan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi pertanian. Selanjutnya adalah rancangan penyuluhan tentang strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama adalah sasaran, tujuan penyuluhan, yang kedua materi penyuluhan, yang ketiga metode dan teknik, yang keempat media, serta yang kelima adalah evaluasi. Selanjutnya adalah sikap petani terhadap strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Berikut adalah tabel evaluasi sikap petani terhadap strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Sikap menerima terdapat 46 orang dengan persentase 75,41%, sedangkan yang menolak terdapat 15 orang dengan persentase 24,59%, sehingga dengan jumlah 61 orang, persentase 100%. Hasil evaluasi sikap petani. Tabel di samping menunjukkan bahwa sebagian besar responden menerima materi penyuluhan yang diberikan tentang koperasi pertanian sebagai strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. 75,41% responden memberikan respon positif untuk menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani. Respon positif yang diberikan dikarenakan adanya kebanggaan terhadap profesi petani yang dijalankan. Dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, secara langsung profesi petani akan semakin dihargai, di mana petani bukan lagi menjadi objek, melainkan subjek atas usahanya. Kesimpulannya adalah kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo telah berbadan hukum baik kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Kegiatan usaha tani telah berjalan dengan produktif yang tersebar di 6 desa dan 1 kelurahan dengan komoditas unggulan di bidang pertanian dan peternakan. Sasaran penyuluhan adalah anggota kelembagaan petani Kecamatan Junrejo yang berjumlah 61 orang. Materi yang disuluhkan adalah koperasi pertanian sebagai strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dengan media berupa video, serta folder presentasi materi menggunakan PowerPoint. Setelah melakukan kegiatan penyuluhan, maka dilakukan evaluasi sikap petani tentang materi yang disuluhkan dan menganalisis rancangan penyuluhan. Penumbuhan kelembagaan ekonomi petani tidak lepas dari dukungan semua pihak. Ketua kelompok tani sebagai individu yang dipercaya perlu memberikan arahan kepada anggota tentang pentingnya kelembagaan ekonomi petani sehingga petani termotivasi untuk menumbuhkannya.
penyuluhan petani yang bertindak sebagai fasilitator perlu memberikan penyuluhan mengenai kelembagaan ekonomi petani. Kegiatan pertemuan yang dilakukan sangat membantu petani untuk berkomunikasi dan berbagi informasi sehingga mempercepat penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya juga perlu berkontribusi nyata untuk mensukseskan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihannya yaitu menggunakan IED yang baik dan benar. Selain itu menggunakan kalimat baku sesuai dengan KBBI, bahasa mudah dimengerti dan penjelasannya mudah dipahami, serta jurnal ini sudah mengandung data-data yang lengkap dan metode sudah dijelaskan secara rinci. Kekurangannya, jurnal ini menurut kelompok kami tidak memiliki kekurangan karena jurnal ini atau karya ilmiah ini merupakan tugas akhir yang tentunya sudah dikoreksi secara selektif baik dari cara penulisan, data yang diperoleh, dan kalimat yang digunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.